Selamat pagi Pak Suganda. Terima kasih untuk waktu yang begitu luar biasa Tuhan pertemukan. Dan terima kasih untuk Bapak yang menyediakan waktu di pagi hari dengan semua agenda yang padat, tapi bisa menyiapkan waktu untuk podcast. Terima kasih Tuhan bisa ketemu dengan Bapak. Saya Maria Kaismetan dan senang bertemu dengan Bapak. Pagi hari ini kita mau bincang-bincang Pak tentang bagaimana pengalaman hidup dengan Tuhan. Tentunya sebagai seorang tokoh yang dipakai Tuhan di negeri kita, di daerah Bangka dan Belitung ini, sebagai anak Tuhan, banyak sekali proses yang membawa Bapak sampai di titik hari ini Pak. Dan tentu proses itu membentuk hati Bapak, sehingga Bapak benar-benar Tuhan siapkan untuk memberkati banyak orang. Boleh tahu Pak Suganda, kira-kira hal apa sih yang sangat berkesan buat Bapak? Sebenarnya dalam setiap perjalanan hidup saya, dari awal saya berkarir sebagai pegawai negeri sipil, ya semuanya masalah. Awal dulu ketika tahun 99 itu saya sudah siap dilantik menjadi seorang camat, tetapi batal. Kenapa tuh Pak? Ya karena mungkin ada nilai-nilai yang dianggap tidak sama. Oke. Bahkan 2 kali, ya 99, 2004. Ya. Artinya ini yang membentuk saya sejak awal bahwa tidak semua yang kita harapkan itu bisa kita capai. Ya Pak, boleh tanya, pada waktu 2 kali gagal apa perasaan Bapak? Sebagai manusia tentunya saya sangat kecewa. Ya. Karena saya memang dididik sekolah sebagai calon pemimpin, ya dari level yang paling rendah sampai level paling tinggi. Jadi kalau jabatan camat itu sebenarnya jabatan yang hampir merupakan keharusan bagi sekolah kami. Saya dari sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri, jadi secara manusia tentunya ada rasa kecewa yang sangat di hati saya. Ya, itu wajar ya Pak ya. Lalu apa perasaan Bapak terhadap Tuhan pada waktu itu Bapak alami? Pada waktu itu saya alami ya saya tetap percaya bahwa ada rencana Tuhan yang indah di hidup saya. Artinya saya tidak berputus asa di sana. Bahwa saya terus mencari, bahwa saya yakin pada waktunya, pada waktu Tuhan, semua akan menjadi lebih indah ke depan. Itu menarik ya Pak ya. Bapak tidak sama Tuhan itu tetap berharap, Bapak terus mencari dan semua akan indah pada waktunya. Wow. Kalau kita punya sebuah cita-cita lalu tidak tercapai, apalagi itu ibaratnya sudah sampai di titik mestinya kita mencapai, tapi tidak terjadi. Itu benar-benar bukan sesuatu yang mudah ya Pak. Iya. Apa yang Bapak lakukan pada waktu Bapak dapatin pemikiran semua indah pada waktunya? Ya kebetulan semua indah pada waktunya itu di kartu pernikahan saya itu memang saya buat. Wow, jadi kayak udah jadi moto hidup ya? Jadi moto hidup saya bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya. Sehingga inilah yang membuat saya terus bertahan. Bahkan artinya saya menyadari mungkin harus saya perbaiki diri saya. Jadi saya tidak perbaiki diri dalam kondisi ini. Walaupun secara manusia saya melihat bahwa saya layak dan mungkin sangat layak pada waktu itu. Tetapi karena kondisi yang ada, memang saya tidak diberikan kesempatan. Bapak, saya sangat terkesan dengan jawaban Bapak. Bahwa saya yakin saya layak. Ada confidence di hati Bapak. Bahwa aku memang adalah orang yang berharga. Aku adalah orang yang ditentukan Tuhan untuk memimpin, untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Jadi Bapak tidak izinkan masalah itu menggerogoti perasaan Bapak. Dan Bapak terus berjuang.
perjuangan apa yang Bapak lakukan sehingga ada di titik ini, Pak? Perjuangan yang saya lakukan sehingga ada pada titik ini artinya Tuhan selalu ajarkan kita ora et labora. Ora et labora. Jadi artinya selain saya berdoa dan terus mengandalkan Tuhan, tetapi saya juga terus mengembangkan diri saya sehingga melayakkan diri pada suatu titik manusia tidak bisa lagi berdalih. Ya. Ya, bisa berdalih dengan alasan apapun yang mereka buat untuk menjegal karir, bahkan menghambat Ya. saya ke depan. Ya. Itu yang saya lakukan. Jadi artinya ketika tidak berhasil dalam posisi itu, ya saya tetap setia kepada Tuhan, bahkan saya lebih setia lagi. Jadi artinya di gereja menjadi hamba Tuhan ya, pelayan Tuhan. Ya. Jadi artinya saya bahkan selama terjadi beberapa penolakan itu ya semakin aktif saya melayani Tuhan. Wow. Bahkan sampai ke suku-suku anak dalam, melayani orang-orang yang terhilang. Itu yang saya lakukan bersama dengan beberapa hamba Tuhan. Menarik. Ini yang mungkin membuat saya bertahan dalam kondisi-kondisi yang saya alami. Pak Suganda, mengenal Bapak dari dekat, sungguh saya terharu. Jujur, saya terharu. Saya terharu melihat nilai-nilai Tuhan dalam hidup Bapak yang Bapak hidupi. Tidak mudah untuk kita mau bangkit di tengah keterpurukan. Tapi tadi yang terakhir Bapak bilang, aku harus terus berusaha untuk membuktikan diri aku. Bahwa memang aku bisa dan sehingga orang tidak punya celah untuk melihat bahwa ini tidak layak. Sebuah perjuangan yang besar, tetapi percaya kepada Tuhan. Ini yang ora et labora yang Bapak kerjakan. Dan menariknya, tadi Bapak bilang, justru ini tidak membuat saya surut dalam melayani Tuhan. Saya melihat tidak ada satu celah pun Bapak marah, kecewa, atau bertanya-tanya kepada Tuhan. Tapi justru Bapak lebih percepat speednya lagi untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Menarik ya? Bapak punya pelayanan ke anak-anak dalam, orang yang terhilang. Itu hatinya Tuhan, Pak. Dan Tuhan harus memberkati Bapak. Harus memberkati. Saya yakin Tuhan akan mengangkat Bapak tinggi. Seperti Yusuf. Untuk memberkati bangsa. Ya. Kalau Bapak bisa berpesan kepada banyak anak-anak Tuhan di Indonesia. Hari-hari ini Pak, dengan seluruh masalah yang terjadi, ada banyak anak Tuhan, mereka lari, mereka kecewa, mereka putus asa, bahkan tidak sedikit mengakhiri hidup. Mungkin Bapak bisa memberi pesan kepada semua pemirsa podcast Terima Kasih Tuhan yang dalam keadaan seperti Bapak pernah alami. Baik, terima kasih. Artinya ini mungkin yang saya ceritakan ini yang awal ya. Bahkan semakin saya menanjak dalam karir, lebih lagi dari itu. Wow. Itu waktu saya masih di daerah, akhirnya ketika saya pertama kali menginjakkan di ibu kota, ini mulai 2015, artinya tantangan itu bahkan lebih berat dari yang saya alami. Baik. Ya, artinya pada waktu itu bahkan saya dianggap sangat tidak layak oleh atasan saya. Dan menganggap bahwa udah mati karir saya. Karena apa? Karena saya selalu menjaga yang namanya integritas. Saya selalu berusaha untuk tidak mengambil satu rupiah pun yang bukan hak saya. Bapak betul-betul menjaga integritas hidup ya. Jadi kalau seperti tadi, semua itu akhirnya yang membawa Bapak sampai di titik ini. Dan masalah ternyata bukanlah ancaman, tetapi masalah adalah sebuah anak tangga untuk Bapak naik kepada sebuah puncak kebesaran. Mungkin para pemirsa bisa Bapak kuatkan bahwa kalau mereka sedang menghadapi persoalan, jangan menyerah. Tapi mungkin nilai-nilai yang Bapak hidupi bisa dibagikan. Silahkan. Yang pasti kita jangan menyerah walaupun mungkin kita ada pasang surut. Jadi saya pun
pasangan surga. Yang pertama memang kita memang harus berharap kepada Tuhan, jangan berharap kepada manusia. Betul. Karena pasti kecewa. Betul. Ketika kita berharap kepada Tuhan, tentunya Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan dan memberikan hal-hal yang di luar pemikiran kita. Itu janji Tuhan. Ya. Jadi artinya kita harus aminin itu. Terlebih dari itu tentunya Tuhan juga menuntut dari kita. Betul. Jadi kita tidak hanya Percaya. tetapi kita juga harus menjadi saksi-saksi iman. Ya. Seperti apa itu tadi, di lingkungan kita, tentunya sebagai anak-anak Tuhan kita harus memiliki sesuatu yang plus dalam artian kita dari sisi mungkin integritas kita. Kalau kita bicara integritas itu semua di dalam. Ya. Jadi satu kata, satu perbuatan, Ya. dalam hal kejujuran, Ya. disiplinan, Ya. Kerja keras. Ya. itu sudah info di dalam. Ya. Nah itu yang memang menarik yang harus kita lakukan. Jadi artinya tidak hanya kita berharap kepada Tuhan, tapi Tuhan juga ingin melihat sejauh mana kita seperti itu. Jadi saya berharap kepada semua pemirsa, ya Tuhan juga ingin melihat. Ya kalau kita mungkin Tuhan menjanjikan sesuatu yang hebat luar biasa bagi kita, tetapi juga Tuhan harus bisa melihat apa yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita lakukan, sehingga itu menjadi satu penilaian yang Tuhan nilai layak untuk kita mendapatkan berkat yang berlebih dari itu. Keren sekali Bapak, luar biasa. Sebuah kehidupan yang bukan cuma untuk kita berusaha, dan di mana Tuhan juga mau untuk kita benar-benar jadi excellent ya Pak ya, sehingga bisa membuktikan pada dunia bahwa anak-anak Tuhan itu layak. Terima kasih Pak. Oke para pemirsa podcast Terima Kasih Tuhan, pagi ini kita benar-benar sangat terberkati dengan seorang pemimpin di Bangka Belitung, Bapak Suganda Pasaribu, yang dia telah melewati berbagai macam tantangan, tapi bukan saja tidak menyerah, dia membuktikan diri bahwa anak-anak Tuhan harus berkualitas, harus excellent, harus berintegritas, sehingga dapat diperhitungkan bahwa mereka juga layak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, bahkan bisa berdampak. Hari ini kita sudah diberkati, dan mari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Suganda kiranya kita boleh hidupi. Kalau Bapak Suganda bisa dipakai Tuhan dengan lebih hebat, Anda pun pasti bisa. Bapak silakan mungkin mengajak semua pemirsa untuk share, subscribe, juga bisa komen di podcast Terima Kasih Tuhan. Untuk para pemirsa, silakan mengikuti podcast Terima Kasih Tuhan untuk mempelajari banyak hal. Tentunya setelah kita lihat, kita boleh men-share kepada semua orang, sehingga semakin banyak orang yang bisa saling menguatkan satu sama lain di masa-masa yang sulit saat ini. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat. Mudah-mudahan podcast Terima Kasih Tuhan ini semakin dipakai luar biasa oleh Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Amin. Sehingga orang semakin takut akan Tuhan. Amin. Dan tentunya berguna tidak hanya bagi Indonesia, tetapi bagi dunia, untuk menyaksikan kebesaran nama Tuhan di kota ini. Amin. Amin. Terima kasih. Pemirsa yang dikasih Tuhan, izinkan kami akan berdoa untuk Anda. Kalau Bapak Suganda bisa melewati semuanya bersama Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama, Anda pun akan mengalaminya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, Engkau sangat baik Tuhan. Bagaimana Engkau mengizinkan Tuhan kami boleh berbincang-bincang tentang kuasa-Mu, tentang kebaikan-Mu, dan bagaimana Engkau memakai Bapak Suganda dengan begitu hebat untuk melayani banyak orang dengan hati yang berintegritas, dengan hati yang berserah kepada Tuhan dan bekerja keras. Kami berdoa, pakai Bapak Suganda lebih lagi untuk kemuliaan-Mu, sehingga banyak orang Tuhan, mereka menyaksikan kebesaran-Mu dan mereka diberkati. Para pemirsa, jangan putus asa, jangan menyerah. Di dalam segala keadaan, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Ora et labora, bekerja tetapi juga berdoa, maka Anda akan mengalami kemaksimalan hidup yang dipakai oleh Tuhan.
Mari sama-sama kita yakin bisa diubahkan oleh Tuhan, dan melalui firman dan melalui Roh Kudus kita akan jadi berkat. Bersama kita katakan amin. Amin. Terima kasih Bapak Sugwanta. Ya, amin. Amin. Tuhan, Engkau ada di saat ku susah, tidak pernah tinggalkan aku sendirian. Tuhan, Engkau setia